Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini pada acara pemaparan dan penerapan pengalaman budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Ibu Beni Rudiani Tias, SPD, Kecamatan Ciloak, Kabupaten Pati. Mengawali acara pagi hari ini, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Mari kita haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda acara kita selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ani. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Sumur 2 kepada beliau Ibu Dewi Yuliati MPD. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi, pemaparan, dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Beni Rudiani Tias SPD dari SDN Sumur 2, Kecamatan Ciloak, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini, Bu Dewi sangat mengharapkan adanya antusiasme dari Bapak Ibu guru semuanya selaku audien, dan nantinya diharapkan dari hasil diseminasi budaya positif ini dapat menjadikan suatu pengimbasan dan pembiasaan yang dapat kita terapkan di sekolah Bapak Ibu, yang nantinya inputnya akan berdampak positif terhadap peserta didik kita. Bu Dewi sangat support dan mendukung kepada Ibu Beni Rudiani Tias. Semoga dalam melaksanakan kegiatan pendidikan CGP Angkatan 11 yang akan berakhir di Desember nanti sampai finish ya Bu, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu mendapat dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya. Untuk waktu selanjutnya kami
serahkan kepada Ibu Moderator untuk memandu jalannya kegiatan diseminasi budaya positif di siang hari ini. Bu Dewi akhiri, demikian sambutan singkat dari saya selaku Kepala SDN Sumber 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Beni Rudiani Tias atas pemaparannya dan penerapan pengenalan budaya positif. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Insya Allah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melaksanakan aksi nyata diseminasi pemaparan dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari atau sudah saya terapkan terlebih dahulu di kelas saya. Dan ini untuk kesempatan siang kali ini saya tidak ingin memaparkan materi di Bapak Ibu. Sebenarnya di sini itu fungsi saya sebagai penyalur, kita sharing tentang budaya positif dan penerapannya. Mungkin bisa menjadikan SD Sumur 02 yang lebih maju dan lebih baik lagi, gitu nih Pak Bu ya. Dan mohon maaf, kira-kira di sini saya ini bukan sebagai guru atau mungkin CGP ini sok komentar apa kepiye, bukan seperti itu nih Pak Bu. Di sini saya ingin sharing gimana bagusnya penerapan budaya positif di lingkungan SDN Sumur 02. Slide selanjutnya. Nah Bapak Ibu, biar tidak lemes, biar tidak mungkin terus, di sini saya punya asking. Asking ini kira-kira singkatan dari S breaking. Nah, ini termotivasi dari Mas Yoga, putra saya. Asking mah asking. Nah, biasanya minta es krim seperti itu. Jadi saya singkat biar lebih enak lagi. Es breaking itu asking. Untuk es breaking kali ini saya minta tolong Bapak Ibu guru untuk berdiri di depan. Biar tidak ngantuk, monggo Bapak Ibu guru baris di depan. Ayo, selamat dulu. Monggo Bapak Ibu guru, Bu Tias, minta tolong waktunya. Kita es breaking sebentar biar tidak ngantuknya hilang. Tadi sudah isoman sebentar ya. Ayo monggo. Gak apa-apa, tinggal jalan ketemu dulu. Monggo sini merapat sini, duduk sini. Menghadap ke sini atau menghadap ke sana. Menghadap ke kamera aja, menghadap ke kamera. Oke. Oke. Jangan agak apa-apa masih ini ditutup. Ini berarti mana ya, silau ya. Tak tutup aja sebentar enggak apa-apa. Nah, ini ya. Oke. Di sesi ice breaking kali ini saya minta untuk tangan kanannya diangkat ke atas, tangan kirinya menunjuk ke arah berlawanan. Nah, ini. Cara mainnya gimana? Untuk cara mainnya ini permainan yang namanya tangkap Bu Eli, tangkap Eli ya. Nanti apabila saya bilang Eli, kalian menangkap jari sebelahnya, jari tunjuk sebelahnya. Jadi misalnya saya bilang Eli, gitu ya. Gimana Ibu? Paham? Oh, enggak apa-apa.
sana penghuninya itu adalah sebuah genre yang beranak empat atau berputri empat. Namanya adalah Ella. Belum. Ella nungguin Ella. Ditunggu yang namanya Eli. Nah, namanya adalah Ella, Elo, Eli, jangan lupa Eli. Ayo, bagus. Oke. Namanya Ella, Eli. Ella, Eli, Elo. Oke, kita lanjut. Ella, Eli. Empat ya. Ella, Elo, Eli, Elu. Si Ella pergi ke pasar bersama ibunya. Lalu si Eli ini adalah contoh-contoh dari seperti siswa di SD Sumurno juga yang disembunyikan jarinya gitu ya Pak Bu. Oke, baiklah, ngantuknya sudah berkurang. Dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk partisipasinya dalam speaking kali ini. Cukup menarik ya Pak Bu untuk penangkapan Bu Eli tadi. Selanjutnya Mas Pak Andi biasa menangkap Eli gitu ya. Oh, masakan ini ketinggalan berarti ya tadi ya. Nah, kita lanjut ya Pak Bu, karena ngantuknya sudah hilang dari SPB tadi, kita langsung menuju ke konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang sudah tahu kira-kira ini jenis apa sih kok baju terong? Nah, misalnya warna-warni seperti itu. Mungkin di SD Sumurno 2 sudah melaksanakan salah satu kegiatan budaya positif, betul apa tidak Bapak Ibu? Betul. Kira-kira budaya positif yang mana yang sudah dilaksanakan? Iya, disiplin positif yang mana Bu? Oh, yang kedua disiplin positif, keyakinan kelas sudah. Yang kemarin kesepakatan sekolah, betul ya? Yang sudah ditempel dengan kesepakatan semua warga SD Sumurno 2. Selanjutnya Mas. Nah Bu, dari inti konsep tadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu zaman dahulu kita melaksanakan paradigma lama yang dimana kami sebagai guru itu sebagai pengontrol murid, betul ya Pak Bu? Tapi sekarang di kurikulum
Merdeka kita akan mempelajari dengan paradigma baru yang bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira profil pelajar Pancasila itu apa saja Pak Bu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, biasanya dibikin lagu ya. Biasanya dibikin lagu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif. Oke, baik, lanjut Mas. Dari paradigma baru tersebut, dari paradigma lama kita ubah menjadi paradigma yang baru, yaitu teori kontrol. Nah, di paradigma lama di situ ada stimulus respon. Nah, kita akan perbaharui ke teori kontrol yang baru supaya nanti lebih baik lagi untuk menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru di SDN Sumber 02. Stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini perbedaannya ya Pak Bu, bisa dilihat semuanya. Ada realitas kebutuhan kita sama, tapi kalau di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, tapi kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan yang paling penting menurut saya di bagian yang ini Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol itu hanya saya sendiri yang bisa, atau hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi Pak Bu kalian speaking menangkap gitu, bukan saya kan yang melakukan, itu atas dasar dari refleksnya Bapak Ibu sendiri, atas kesadaran Bapak Ibu sendiri untuk menangkap Mbak Eli tadi. Gitu ya Pak Bu. Jadi bukan saya yang mengontrol, karena Anda ini bukan sebagai boneka, jadi tidak bisa saya kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, saya pun juga tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah diri mereka sendiri. Seperti itu ya Pak Bu. Lanjut Mas. Nah, di sini kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari disiplina, dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Seperti itu ya Pak Bu. Jadi disiplin positif ini tidak, ayo kamu kesini, nanti tak beri uang. Nah, tidak seperti itu. Atau misalnya, ayo kamu gak mau melakukan itu, nanti tak hukum. Tidak seperti itu ya Pak Bu. Kita belajar lebih baik lagi, kita sharing lagi penggunaan budaya positif supaya kita sebagai pendidik menepati tujuan kita, yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah tujuan kita sebagai pendidik di paradigma baru. Ini Pak Bu. Lanjut. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari sebuah bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh kebajikan yang sudah, contoh nilai kebajikan yang sudah dilaksanakan di SD Sumber 02 atau yang ditaati disepakati di SD Sumber 02 adalah profil pelajar Pancasila. Ini sudah lengkap ya Pak Bu. Kalau menurut saya nilai kebajikan yang sudah disepakati di SD Sumber 02. Lanjut. Dari
kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti itu, kira-kira setuju atau tidak Pak Bu? Kalau ini adalah kebutuhan dasar kami sebagai manusia. Setuju. Kita lanjut Mas. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Di dalam bertahan hidup kita membutuhkan makanan. Betul Pak Bu? Tadi makanannya sudah lengkap ya. Ada esnya, ada gepreknya, nasi, kacang, banyak. Oke full ya. Masuk. Pakaian, kita sebagai manusia butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu kebutuhan bertahan hidup. Ada yang kurang apa tidak Pak Bu untuk kebutuhan bertahan hidup? Ada uang ya Pak Bu. Semua akan terrealisasikan ketika kita punya uang. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini meliputi dipedulikan, terus berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini terdiri dari keinginan untuk dianggap sebagai ada juga harga dirinya, terus berprestasi, diakui dan didengarkan apa pendapatnya, seperti itu. Dan yang keempat adalah kebebasan. Dalam kebebasan ini kita gini ya Bapak, dituntut untuk bisa mandiri, terus memiliki pilihan, mencoba hal baru, terus mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi untuk kebebasan ini tidak terus amburadul dan bebas, aku bebas pakai ngomong tidak ya Pak Bu. Kita juga bisa mengendalikan arah dari diri kita sendiri. Terus yang terakhir adalah kesenangan. Di kesenangan kali ini meliputi tentang bermain, humor, bercanda, terus antusiasme atau keinginan dan tertawa. Nah ini bisa kita aplikasikan 5 kebutuhan dasar manusia ini di peserta didik kita. Dilanjut. Kalau sudah 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang 5 posisi kontrol sebagai guru. Pak Bu, di sini kita sebagai guru di SDN Sumur 02, tentunya kita mengetahui 5 posisi kontrol ya Pak Bu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, karena di session ini, diseminasi ini adalah pemaparan pemahaman, nanti saya akan bertanya di beberapa sesi ya Pak Bu tentang posisi kontrol yang mungkin Bapak Ibu guru sudah terapkan di kelas atau di sekolah yang dahulu. Misalnya begini, dari SMP gimana posisi kontrolnya yang diterapkan di SMP, terus berbeda gimana posisi kontrolnya yang diterapkan di TK Sartika. Nanti kita sharing agar kita mendapat pemahaman baru tentang beberapa fungsi kontrol guru Pak Bu. Dan dari 1 sampai 5 ini, posisi kontrol yang paling ideal, yang paling bagus adalah posisi manajer, seperti itu. Dilanjut kita bahas satu persatu. Contoh penerapan posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus Pak Bu, biasanya sering kita jumpai di SD Sumur 02. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Gitu ya Pak Bu, banyak ya. Nah, kalau
seperti itu. Anak terus jadi lihat bukunya, wow, kayak tak lampir, seperti itu ya Pak Bu. Jadi takut atau gimana. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Kata-katanya sedikit agak berkurang tantrumnya ya Pak Bu. Berapa kali Bapak Ibu Bina harus beritahu kamu selalu mengecewakan Bapak atau Ibu guru. Orang tahu nganggo sepatu sing apik, orang tahu kaos kakian, kok ono keras bedino wae. Nah, biasanya gitu. Gitu kan Bapak Ibu? Ada loh ya dulu. Tapi di sini tidak ada. Di sini sebenarnya juga saya tidak ada. Ya jelas. Nah di sini ada kasusnya juga sama, masih sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, tapi kita sebagai posisi kontrol guru kita sebagai teman. Nah jika sebagai teman kita lebih halus lagi. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bulannya misalnya, bantu bulannya ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah misalnya gitu, kan enak didengar, betul kan Mas Aan? Iya, enak didengar kalau kita menjadi teman ya. Nah sekarang kita ke pemantau. Kalau kita posisi kontrol sebagai pemantau, di sini juga ada. Kamu sudah melanggar kesepakatan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu langsung beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, sebagai pemantau ini sebenarnya juga sudah bagus Pak Bu, tapi kita harus mengetahui alasannya apa kok sampai atributnya anak tadi itu tidak lengkap. Begitu kan Pak Bu? Jangan langsung suruh beli atributnya. Iya kalau dia punya uang buat beli, kalau tidak punya nangis anaknya, betul kan Pak Bu? Nah, dilanjut. Dan ini adalah idolanya posisi kontrol seorang guru. Kasusnya tetap sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita dituntut sebagai manajer, ditanya dulu anaknya, Dek, masaan sini, misalnya seperti itu. Kamu tahu nggak alasannya kenapa kamu dipanggil ke sini? Misalnya seperti itu. Oh jangan pergi masaan masih di sini. Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Nah ditanya seperti itu. Terus alasannya apa? Kok sampai nggak pakai sepatu? Kok sampai nggak pakai kaos kaki? Kok sampai nggak pakai topi? Alasannya apa kira-kira Mas Aan? Oh, tidak punya. Nah, kalau sudah tahu alasan-alasan itu tadi, kita bisa mengontrol. Oh, anak ini berarti masalahnya dari dalam rumah. Gitu ya Pak Bu. Nah, itu adalah posisi kontrol yang paling ideal kita sebagai guru. Dilanjut. Posisi soal ini adalah pertanyaan pematik buat Bapak Ibu guru. Posisi kontrol apakah aku? Kata-katanya seperti ini. Kecewa sekali aku denganmu. Kira-kira posisi kontrol apa ini Pak Bu? Yang kedua apa tadi? Yang menyalahkan tadi loh. Membuat rasa bersalah, betul, karena ada kata-kata kecewa, terus seperti itu. Dilanjut ya Mas. Nah, yang ini Pak Bu, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Keluar sana dari kelas saya. Misalnya seperti itu. Apa ini? Pembohong, betul Pak Bu. Dilanjut. Nah, yang selanjutnya ini lagi nih. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman. Apa ini? Teman apa? Apa memantau? Memantau ya Pak Bu. Dilanjut Mas. Nah, kalau yang ini, ayolah
Bapak Ibu ya. Oh iya teman, yang ini, ayolah kita ajak, ayo. Nah, terus selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oh, yang tadi berarti bukan pemantau Pak Bu, yang tadi adalah manajer karena ditanyakan alasannya, dan yang ini adalah sebagai pemantau. Lanjut. Nah, dari semua tadi kita memasuki arena keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pasti ada ya pertanyaan seperti itu. Karena di paradigma lama kita mempelajari tentang bagaimana tata tertib, terus peraturan kelas, ya Pak Bu. Betul apa tidak? Nah, kira-kira di sini masih ingat ya pernah dihukum apa tidak sama bapak ibu gurunya dahulu? Nah, saya juga pernah dulu dihukum, itu sudah manusiawi karena kita masih menjalankan paradigma yang lama. Sekarang paradigma baru kita buat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Dilanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas tadi sifat-sifatnya seperti ini. Bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu sedikit, tidak boleh panjang-panjang ya Pak Bu, biar anaknya lebih ingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas yang membuat adalah siswa, bukan guru. Ya Pak Bu, guru sebagai manajer kita cuma memfasilitasi gimana respon dari anak-anak. Kepengennya gimana sih kelas kita, mau aturan yang gimana atau mau kesepakatan yang gimana biar pelajarannya berjalan dengan lancar, atau apalagi ide-ide yang dari siswa. Mungkin kalau keyakinan kelas ini bisa kita aplikasikan di SD, SMP, dan SMA ya Pak Bu. Tapi untuk di TK nanti saya minta sharing dari Bu juga ya. Bagaimana cara kita menerapkan keyakinan kelas di TK saat TK. Dan saya juga akan meminta pendapat dari Bu Yuni bagaimana juga membentuk keyakinan kelas di jenjang SMP, karena Bu Yuni juga pernah di SMP seperti itu ya Pak Bu. Dilanjut Mas. Nah, dalam keyakinan kelas tadi atau dalam proses tadi yang paling penting adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin untuk kata-kata segitiga restitusi ini sedikit baru ya Pak Bu di telinga Bapak Ibu. Di sini saya akan jelaskan. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari segitiga restitusi ini ada 3 Pak Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kita cari orangnya dulu. Mbak kesini Mbak, kenapa kok menangis? Kenapa kemarin kok bertengkar? Itu ya Pak Bu, ditanya dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya, Adek, kenapa kok kemarin marah-marah sama temannya? Apa alasannya? Nah, seperti itu, kita tanya alasannya. Dan yang ketiga, setelah kita mengetahui alasannya, kita tanyakan lagi,
restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa yang ada di SD Sumur Monika. Pasti banyak sekali nih Pak Bu untuk masalah-masalah dari siswa, karena peserta didik kita juga mempunyai sifat dan watak yang berbeda sesuai dengan kode zaman. Dilanjut. Nah, kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini juga ada kata-katanya Pak Bu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya dari kata yang paling bawah, kamu berhak merasa begitu. Misalnya aku punya jajan ini pemberian dari Beli, misalnya Pak Bu, penting wah aku ditugas lomba aku kok apa tak maaf nanti sama bapak sama ibu. Kok direbut sama temannya? Dia pasti marah karena itu pemberian dari seseorang yang memang berarti bagi dia. Gitu nggak Pak Bu? Jangan langsung dimarahi anaknya, ditanya dulu apa alasannya, kenapa berbuat seperti itu. Dan misalnya kalau anak itu betul, jadi bisa dikasih kata-kata kamu berhak merasa seperti itu karena itu tadi alasannya ya Pak Bu. Dilanjut Mas. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini juga sudah ada kalimat-kalimat tanyanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ditanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Tapi kamu sudah lebih baik karena hanya gini atau gimana, nanti dikasih tanggapan yang memotivasi siswa. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang buatmu penting. Tadi ibu seperti barang yang memang dianggap penting, tapi kalau direbut kamu bisa ditambahi seperti itu untuk validasi tindakannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, seperti itu. Dilanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari restitusi tadi 1 dan 2, yang paling penting adalah menanyakan kesepakatan yang memang benar-benar sudah kita sepakati, sudah kita buat dari awal proses pembelajaran ya Pak Bu. Yang pertama ditanyakan dulu, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Kira-kira paham apa tidak ini Pak Bu untuk segitiga restitusinya? Insya Allah. Lanjut. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kok kosong? Kok kosong ya? Contoh penerapan segitiga restitusi ini adalah sebuah video Pak Bu. Sebuah video, coba Mas kita teringi dulu. Kak, datang dulu. 5 tidak tak masukkan itu langsung video. Tak teringi dulu ya Mas. Sebentar Bapak Ibu. Itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang memang sudah saya terapkan di kelas 4 di SD Negeri Sumur 02. Coba diklik dulu. Bluetooth mode. Waiting for connection. Coba Mas yang bisa untuk menghandle ini,
Outskin mode. FM mode. Landing mode. Outskin mode. Diulang dari awal Mas, dari awal videonya coba. Nah, ini contoh penerapannya ya Pak Bu. Ini bagian dari validasi masalahnya. Ini bagian yang terakhir menanyakan kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas apa ya pelanggar? Saya sudah melanggar tanggung jawab saya. Apakah sikap kalian jawab itu mungkin ada tidak? Nah, karena tanggung jawab itu mungkin, kira-kira sikap perbaikan apa yang akan lakukan? Saya tidak akan berbuat lagi. Saya tidak perlu kesiangan lagi. Dan saya akan menjalani sesuai jadwal seminggu. Bagus, karena sudah bisa memperbaiki kesalahan, sudah tidak usah menangis lagi, tidak usah air matanya, nanti habis air matanya, ya. Ini tadi adalah contoh penerapan segitiga resolusi di kelas 4 ya Pak Bu. Sedikit seperti film FTV yang diperankan oleh saya sendiri sebagai wali kelasnya dan Mbak Dara sebagai peserta didik yang melanggar peraturan, yaitu tidak membawa buku pelajaran pada waktu pelajaran bahasa Indonesia karena dia tidurnya kemalaman habis begadang untuk mengerjakan PR matematika seperti itu ya Pak Bu. Jadi cara mengatasi permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi tahap-tahapannya seperti itu. Dilanjut. Nah, sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, karena kita ini
adalah among Pak Bu, bukan sebagai penghukum atau sebagai pengontrol bagi anak didik kita, tapi kita adalah sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan di paradigma baru, yaitu disiplin positif tadi. Dilanjut Mas. Nah, dari tadi Bu, dari satu persatu pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, di akhir slide ini ada sebuah pantun yang bergambarkan wanita cantik, cantik itu. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Kakek sopo itu dia setua jelur kekasih masakan apa ini? Semoga bermanfaat untuk SDN Semar 02. Saya undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada agenda selanjutnya, yaitu agenda tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menambahkan dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Aneng. Silakan. Oke Bu, waktu darurat saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selain tadi posisi kontrol yang sudah dibahas pada lebar, kesepakatan dan lain-lain, kalau misalnya di poin nomor 3 kita di posisi kontrol sebagai teman, saya sebagai manajer ya. Kalau sebagai manajer sudah jelas, tapi kalau misalnya sebagai teman, apakah posisi kontrol nomor 3 yang sebagai teman itu bisa diterapkan di SD Sumur 03 karena kita semua Sumur 2 karena kita semua tahu bahwa maaf salah karena yang saya baca ini di item nomor 3 di SD Sumur 03. Kalau anak-anak kita anggap sebagai Sumur 2, anak-anak kita anggap sebagai teman, pasti mereka akan merasa lebih dihargai. Kalau dianggap sebagai penghukum, pembuat salah, jelas itu tidak diperbolehkan. Jadi marilah kita anggap anak-anak itu selain kita sebagai manajer, maka anak-anak itu kita anggap sebagai teman. Terima kasih. Ini tadi sesi tanya jawab Bu, tapi Bu ini sesinya penambahan seperti itu ya Pak Bu. Nah, betul sekali Bu, untuk posisi kontrol di SD tingkat SDMI, RA, TK, kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman untuk siswa-siswi kita. Tetapi ini juga ada tetapinya ya. Tetapi jika kita di jenjang SMP atau SMA, untuk posisi kontrol sebagai teman, saya kira agak kesulitan. Gimana kalau saya minta saran atau penambahan dari Bu Yuni yang memang sudah memantau beberapa tahun di Bu Yuni ya, di SMP Jawa, betul, di SMP Jawa. Monggo Bu Yuni bisa langsung untuk posisi kontrol teman ya Bu, kalau di jenjang SMP dan SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau ini sharing ya? Ya. Kalau di SMP, kalau kita sebagai teman itu
pembelajaran, kalau sebagai teman itu tidak bisa kita gunakan karena nanti anak-anaknya itu malah justru di SMP itu lebih menyepelekan. Iya. Dan kalau kita menggunakan kesepakatan ya, itu pada saat kita melakukan proses pembelajaran, sebelum melakukan proses pembelajaran, jadi kita adakan kesepakatan terlebih dahulu. Karena untuk mencapai tujuan pembelajaran itu harus apa-apa yang harus ditaati anak-anak, ya harus disepakati untuk tujuan pembelajaran biar berjalan lancar. Itu mungkin kalau di SMP penggunaan ke nomor 4 dan 5, dan ada juga yang pernah melakukan yang nomor 1 juga ada, Bu. Tapi kebanyakan kalau di SMP itu menggunakan yang nomor 4 dan 5. Terima kasih. Luar biasa itu tadi pengalaman dari Bu Yuli yang memang beliau sudah mampu di SMWN 1 Jawa. Nah, Pak Bu, kenapa kok saya minta Bu Yuli untuk merealisasikan perasaannya atau merasakan kesepakatan kelas yang ada di SMP? Karena di waktu pembelajaran CGP saya itu berkolaborasi dengan guru TK, guru SMP, guru SMA. Nah, kita sharing posisi kontrol kira-kira kalau di SD kok menyenangkan seperti ini ya Bu ya. Nah, bergumul Pak Bu, guru SMP dan SMA. Karena kalau di SMP dan SMA mereka jujur kalau untuk posisi kontrol teman itu tidak bisa diterapkan di SMP dan SMA. Tapi kalau di SD memang yang paling bagus kalau menurut saya adalah yang teman. Kita bisa berteman, bersenang-senang, terus sebagai manajer juga kita bisa sambutkan, sebagai pemantau juga bisa, itu kalau di SD. Nah, sekarang saya mau share untuk yang di TK berbeda. Kalau di TK kira-kira bagaimana untuk penerapan kontrol guru, karena TK itu luar biasa ya Pak Bu, karena saya juga mempunyai anak yang memang usianya itu sangat sukanya loncat-loncat, lari-lari. Nah, saya juga kalau di rumah itu posisi kontrol saya itu biasanya juga sebagai teman, biasanya juga sebagai mak lampir, biasanya juga sebagai manajer kalau lagi lega. Moga gitu beda. Gimana cara kelanjutan kelas di tingkat TK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Untuk pengalaman saya mendidik di TK, ya anak-anak kecil itu gitulah. Ya, kadang menyenangkan, kadang bikin ceker, kadang ya sayang. Tapi lebih-lebih kalau dia itu lebih dekat, itu dia malah lebih senang dan lebih dekat sama gurunya. Ini teman Bu, makanya jadi teman, harus bisa jadi teman. Gak ada yang seperti yang nomor 1 malah bikin takut, malah ini. Iya. Ya kadang pemantau juga, kan ada yang begitu nakal, ya katakan dia nakal tapi super hiperaktif ada, super aktif ada. Ya itu macam-macam anak itu kan kebiasaannya dari rumah itu kadang gimana, bisa dilihat di sekolah itu gimana, berarti itu setiap hari di rumah ya begitu. Ya sebetulnya pengalaman sedikit saya yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Bu. Di pembelajaran CGP saya juga saya berkolaborasi dengan TK TK apa namanya? TK Permadani di Pakis. Itu juga luar biasa Bu. Dia mempraktekkan apa saja
konkret, pembuatan P5 dengan bahan media ajar yang konkret, membuat telur asin, bocah TK diwarai gawe telur asin. Dipaparkan dalam videonya, beliau juga membawa bebek karena beliau tidak punya bebek, dia pinjam dari bebek yang tetangganya, dibawa sama suaminya, bawa rombongnya, bawa kandangnya, dibawa ke sekolah. Inilah namanya bebek yang menghasilkan telur asin. Nah, terus barulah pembuatan telur asin. Nah, setelah itu pencuciannya telur asin itu juga peserta didik TK yang melaksanakan, katanya gitu aja, tinggal mencuci aja masih ada yang pecah, ya nangis. Nah, seperti itu. Jadi untuk TK memang saya acungi jempol luar biasa untuk tingkat kesabarannya. Mungkin Bu Jubaida sebagai guru saya dulu ya Bu ya, mungkin ya tahu lah gimana akalnya saya dulu, aktifnya saya dulu. Oke, baik, untuk sesi tanya jawab, sesi sharingnya sudah satu persatu saya kemukakan, dan untuk kesimpulannya dalam materi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu SD Suro 02 menerapkan budaya positif sehingga peserta didik kita nyaman bersekolah di sini, bisa bernalar kritis, ya Pak Bu, bisa disiplin dan menjadi bibit-bibit yang berbobot di masa depannya. Amin ya Pak Bu ya. Dan untuk kali ini saya juga mau minta refleksi dong dari salah satu Bapak Ibu guru, Pak Wahyu mungkin mau refleksi dari pemaparan saya tadi. Gimana perasaan Pak Wahyu mengikuti apa sharing-sharing hari ini, diseminasi kali ini, gimana perasaannya? Monggo. Terima kasih kepada Bu Ane yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah disampaikan Bu Ane, mungkin ada salam ya. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Refleksi dari saya tentang pemaparan materi pengalaman budaya positif. Materi ini sudah sangat bagus dan bisa sangat membantu nantinya dalam menangani pembelajaran di kelas khususnya, dan harapan kami sebagai guru kelas bisa menerapkan terutama yang terakhir tadi, yang kontrol segitiga restitusinya, sehingga benar-benar anak bisa nyaman dan tentunya bahagia dalam pembelajaran, sehingga kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin sebelumnya sudah menjadi pembiasaan bisa berkurang dan anak bisa merubahnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali atas refleksinya dari Bapak Wahyu. Untuk sesi saya sudah selesai, saya serahkan kepada moderator kami. Baik, terima kasih Bu. Sesi demi sesi telah kita lalui bersama. Di akhir sesi ini, mari kita berdoa sejenak untuk penutupan ya Pak Bu. Semoga pemaparan yang
dilakukan pada siang hari ini nanti dapat bermanfaat bagi sekolah kita, bagi murid kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya akhiri, sebelumnya saya sebagai moderator mohon minta maaf atas kesalahan yang telah kami sengaja atau tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.